Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fira Zulmawati dengan NIM 21042146, jurusan Ilmu Administrasi Negara Universitas Negeri Padang. Nah, pada video kali ini saya akan mempresentasikan sebuah artikel yang berjudul Akhir dari Analis Kebijakan, menguji kemampuan kecerdasan buatan untuk menghasilkan kebijakan yang masuk akal, persuasif, dan bermanfaat. Tugas ini adalah mata kuliah analisis kebijakan dengan dosen pengampu Bapak I. Permana, STMT. Kebijakan dan analis kebijakan. Fungsi utama administrasi publik dalam sistem pembuatan kebijakan adalah produksi analisis kebijakan. Pegawai negeri melakukan analisis yang menghasilkan informasi dan wawasan yang bertujuan untuk meningkatkan pengambilan keputusan kebijakan oleh para pengambil keputusan senior. 5 archetype analis kebijakan yaitu penghubung, pengusaha, pendengar, pensintesis, teknisi, dan peran. Pensintesis muncul sebagai paling menonjol. Sintesis dalam konteks analisis kebijakan mencakup berkonsultasi dengan berbagai sumber untuk memahami bagaimana suatu permasalahan dikonsep, merangkum sejumlah besar informasi ke dalam sinopsis yang lebih mudah dikelola yang mendukung pengambilan keputusan eksekutif, mempertimbangkan kerangka dan respon alternatif, dan mengembangkan cara-cara yang direkomendasikan untuk menangani masalah kebijakan publik. Infiltrasi alat digital ke dalam proses kebijakan. Mulai dari penerapan teknologi komputer, mainframe awal untuk mendukung mesin pemerintahan, hingga visi yang lebih besar untuk meningkatkan kondisi manusia yang dimungkinkan oleh teknologi. Eksperimen yang berani dalam siklus rekayasa sosial genetik dan harapan akan sebuah revolusi dalam pemerintahan yang dibangun di atas internet partisipatif, interaksi antara analisis kebijakan dan pengembangan TIK telah didorong oleh kemajuan teknologi dan eksperimen dalam penerapannya. Organisasi pemerintah semakin dihadapkan pada tantangan kebijakan publik yang kompleks yang memerlukan respon lintas pemerintah yang holistik. Banyak lembaga pemerintah seringkali menghadapi masalah kebijakan yang sama. Penggunaan data besar dalam analisis kebijakan dan administrasi publik diberi label alternatif sebagai analisis kebijakan, ilmu sosial komputasi, dan informatika kebijakan. Terlepas dari istilahnya, pendekatan ini menekankan pada kombinasi sumber dan bentuk data besar baru yang relevan dengan kebijakan dengan penggunaan teknik analitik baru dan kapasitas untuk mempengaruhi pembuatan kebijakan di seluruh siklus kebijakan. Selanjutnya, kecerdasan buatan dalam kebijakan dan tata kelola. AI juga dikenal sebagai kecerdasan mesin untuk melakukan tugas serupa dengan pembelajaran dan pengambilan keputusan manusia. Dalam bahasa sehari-hari, istilah AI sering digunakan untuk merujuk pada komputer yang meniru fungsi kognitif manusia seperti pembelajaran dan pemecahan masalah. Penggunaan AI dalam e-government dan kini pemerintah digital telah mendapatkan perhatian besar selama beberapa tahun terakhir. Sousa dan kawan-kawan menemukan peningkatan penggunaan AI dalam pemberian layanan publik, urusan ekonomi dan perlindungan lingkungan dan keberlanjutan. Kemajuan dalam kapasitas AI seiring dengan meningkatnya ketersediaan data, kemungkinan besar berarti bahwa AI akan semakin menjadi alat penting bagi administrator dan pembuat kebijakan yang mempunyai implikasi terhadap masa depan analisis kebijakan dan politik. Selanjutnya, pemrosesan bahasa alami atau NLP dalam mendukung analisis kebijakan. Dengan pertumbuhan dan perluasan internet, jumlah data bahasa mentah yang tersedia telah meningkat secara dramatis, sehingga memberikan para peneliti peluang untuk menggunakan algoritma pembelajaran tanpa pengawas. Salah satu program terkemuka yang menggunakan AI untuk mensintesis atau menghasilkan teks baru adalah Generative Pre-trained Transformer atau GPT. Upaya terbaru untuk menguji kapasitas NLP dalam membantu melakukan analisis kebijakan mencakup pengembangan alat analisis kebijakan semi-otomatis untuk mengali dokumen kebijakan, membantu proses pemelabelan yang dilakukan oleh pakar kebijakan, dan secara otomatis mengidentifikasi intensif kebijakan. Kerangka manajemen pengetahuan berdasarkan NLP untuk membantu tugas berulang yang dapat mengurangi proses analisis kebijakan. Cara membuat catatan pengarahan. Ada 3 cara. Yang pertama, Artificial Intelligence Policy Analysis, di mana sistem NLP secara mandiri menyusun catatan pengarahan. Yang kedua, Human Policy Analysis,
di mana seorang analisis kebijakan manusia menyusun catatan pengarahan secara independen menggunakan metode tradisional atau yang kemungkinan besar akan melibatkan penggunaan TIK seperti komputer pribadi yang terhubung ke jaringan, namun tidak mencakup penggunaan alat IA atau NLP. Cara yang ketiga yaitu Intelligent Argument Policy Analysis, menunjukkan ketika seorang analis kebijakan manusia menggunakan pengeluaran EAPI sebagai dasar untuk menghasilkan sumber daya manusia. Baiklah, sekian video presentasi dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.